wabarakatuh. Perkenalkan, walaupun tadi sudah dikenalkan oleh Pak Widayat, saya Pak Sanyoto, panggilannya Sanyo. Jadi saya temannya Sony Toshiba. Saya di SMP Negeri 1 Tawangsari bersama Pak Sri Waluyo dan ada 3 guru IPA yang lain, tapi semuanya sudah tua. Paling muda itu Bu Erwin, kelahiran tahun berapa Pak Waluyo? 70 atau 71. Nanti tahun 2028 SMP 1 Tawangsari siap menerima pindahan. Sekolahnya juga megah loh Bu. Kesempatan. Itu dia. Silahkan yang mau pindah ke SMP 1 Tawangsari mulai 2026, 2028, 2029. Silahkan. Yang rumahnya Supraya 03 Betaru, silahkan pindah ke SMP 1 Tawangsari. Itu ya, awal saja. Basic saya, jurusan saya fisika. Otomatis saya tidak tahu biologi. Maka nanti saya mohon pencerahannya untuk kelas 8 semester 2. Kita buka bersama untuk kelas 8 semester 2. Materinya ada 3 bab, betul. Semester 2 itu getaran, gelombang, cahaya, dan alat optik. Kemudian unsur, senyawa campuran. Bab terakhir, struktur bumi, lempeng tektonik, gempa bumi, gunung berapi. Kira-kira ada permasalahan buat Bapak Ibu semuanya? Mungkin materi yang akan disampaikan sedalam apa? Ya. Kemudian konsep-konsepnya itu apakah masih ada yang kesulitan dan seterusnya. Coba mungkin kalau ada permasalahan silahkan. Mungkin ada yang akan disampaikan dari teman-teman bagaimana trik mengajar biologi atau IPA yang lebih cepat. Artinya tidak semua guru itu mengajar mudah dipahami oleh siswa. Tidak semua guru bisa mengajar dengan mudah dipahami oleh siswa. Tapi kita harus berusaha mencari bagaimana cara agar guru mengajar itu materinya mudah dipahami oleh siswa. Contohnya ya dari Pak Widayat tadi, calon ketua tahun 2025 besok. Wah semua. Ini kesempatan. Itu ada. Nah, saya mulai dari getaran. Ada permasalahan? Getaran? Tidak ada? Ya. Getaran dulu. Coba kita sisir dari depan. Tidak ada? Saya kira tidak. Mas Joko? Tidak ada. Getaran adalah gerak bolak-balik sekitar keseimbangan. Kemudian kita beri contoh benda-bendanya, bukan hanya benda-benda mati. Biasanya kan hanya ayunan sederhana, gerak sayap dari burung, gerak sayap dari kupu-kupu. Tapi ada juga kan dari sok mobil. Banyak sekali. Dari spring bed panjenengan. Itu contohnya banyak sekali. Kemudian di makhluk hidup misalnya pita suara kita saat berbicara, walaupun secara langsung kita tidak bisa menunjukkan, tapi mungkin dengan bantuan teknologi HP kita bisa menunjukkan itu. Kemudian dari situ dibatasi sampai setelah konsep dibatasi sampai menghitung frekuensi dan periode, mungkin juga jumlah getaran. Saya kira cukup sampai untuk getaran. Kemudian gelombang kita urutkan dari depan gelombang itu. Jangan materi yang sudah kita pelajari jangan kita lupakan, tapi itu sebagai prasyarat pengetahuan untuk materi gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Tadi kalau getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar keseimbangannya, sekarang gelombang adalah
getaran yang merambat. Terus kita tekankan, saat perambatan gelombang itu yang dibawa apanya? Nah, disitu kita tekankan, saat gelombang yang merambat yang dibawa adalah energinya. Ya, energinya. Kita beri contoh misalnya ada gelombang air laut, itu kan bisa memecah kapal. Karena memang energi dari gelombang air laut itu sangat besar. Umum dulu. Kemudian setelah itu kita kelompokkan dalam gelombang-gelombang tertentu. Ada gelombang berdasarkan arah getaran dan arah perambatannya. Ada transversal longitudinal. Kemudian gelombang berdasarkan yang mekanik dan elektromagnetik, itu ya. Itu nanti kita batasi sampai itu. Nah, kemudian materi yang untuk soal hitungannya adalah sampai menghitung jumlah gelombang, ya, baik itu untuk gelombang transversal atau longitudinal. Di SMP dibatasi hanya yang dibahas lebih jauh adalah gelombang transversal dan longitudinal. Untuk gelombang elektromagnetik nanti di SMA, ya gitu. Nanti sampaikan saja. Untuk gelombang elektromagnetik nanti akan dibahas sendiri di SMA. Gitu. Kemudian setelah itu kita membahas gelombang transversal dan longitudinal sama nulisan ya. Saya kira yang fisika sudah yang biologi. Mungkin yang membedakan gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tidak lurus dengan arah getarannya. Contoh, tali ditaruh di lantai atau di atas meja, arah getarannya, sumber getarnya adalah tangan ke atas bawah, arah getarannya ke depan. Maka kalau digambarkan vertikal dan horizontal akan membentuk sudut 90 derajat. Kemudian baru kita gambarkan bentuk gelombang transversal. Cirinya gelombang transversal, penama gelombang transversal berbentuk ada bukit, ada lembah. Konsepnya juga ditanamkan ada bukit, ada lembah. Satu gelombang transversal terdiri dari satu bukit, satu lembah. Sehingga nanti anak paham, oh yang satu gelombang ini satu bukit, satu lembah. Kalau satu bukit saja berarti berapa gelombang? Setengah. Kalau setengah bukit, dan seterusnya. Kalau satu bukit setengah lembah, satu bukit setengah lembah, 3/4. Ya. Bapak Ibu yang biologi udah pintar-pintar semua gitu. Ya, kalau yang fisika saya kira sudah umum. Mas Jumadi udah dulu jajan dulu. Itu ya. Nanti sampai menghitung frekuensi gelombang. Diberi cara saja. Rumus frekuensi gelombang sama dengan rumus frekuensi getaran. F sama dengan M/T. T-nya T kecil. Beda dengan T besar. Itu saya pelajari itu kalau T kecil itu time. Time itu waktu biasa, waktu berjalan 1 menit, 1 second, 2 second, 1 minute, 2 minute itu namanya T kecil. Sedangkan T besar itu times. Waktu periode, waktu berulang. Seperti itu loh. Misalnya jam pertama itu the first time, jam pelajaran pertama itu, dan seterusnya. Itu bedakan. Dan nanti rumus periode kebalikan dari rumus frekuensi. Balik rumusnya. Kalau F sama dengan N/T, maka T sama dengan T/N. Sekarang hubungan frekuensi dengan periode F kecil dengan T besar, yaitu F sama dengan 1/T, maka T 1/F atau berbanding terbalik. Tapi saya menyampaikan itu anak-anak itu tentang berbanding lurus dan terbalik itu agak kesulitan. Padahal saya sudah membawa konsep berpikirnya dengan mudah. Yang itu manganmu titik, tenagamu gede kok cilik besar. Yang mana akeh tenagamu gede kok cilik besar, berarti berbanding apa? Enggak tahu.
Ya, ulang berbagai anak ya budaya seperti itu. Dan nanti sampai menghitung cepat rambat gelombang. Ya, kita mulai dulu dari panjang gelombang. Satu gelombang transversal terdiri dari satu bukit, satu lembah. Diawali dari long, R. Seluruhnya itu namanya long. Seluruh gelombang yang tergambar itu R. Itu kan? Biasanya jarak titik A sampai Z itu diketahui itu L. Bedakan? Lambda adalah jarak hanya satu bukit, satu lembah. Lambda itu hanya satu bukit, satu lembah. Kalau gambarnya hanya bukit saja, berarti setengah lambda sama dengan sekian. Maka lambdanya juga ketemu. Kalau gambarnya hanya satu bukit setengah lembah, berarti 3/4 lambda sama dengan gawannya berapa, maka akan diketahui lambdanya. Kemudian kalau bisa dengan perkenalkan rumus panjang gelombang sama dengan rumus jarak di kelas 7. Teringat? Pada GLB S sama dengan V kali T, ya T kecil. Tapi untuk gelombang S-nya diganti lambda, kemudian sama dengan V kali T kecil diganti T besar. T besar adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan terjadinya satu gelombang. Sama, jadi kalau T dari titik kiri sampai kanan itu namanya T kecil seluruhnya. Untuk mencari T besar hanya waktu dari untuk membentuk satu bukit, satu lembah. Sudah. Kemudian tekankan lagi rumus mencari kecepatan itu dari lambda sama dengan V kali T, V-nya lambda per T atau V-nya lambda kali F. Ada masalah mungkin? Ada trik yang lain Bapak Ibu? Itu menurut saya siswa itu kesulitan. Saya mengajar sejak tahun 1992. Kalau materi itu sulit, ya, walaupun tidak sesulit kalor, karena angkanya kecil biasanya. Kemudian cahaya dan alat optik, ada masalah mungkin masukkan dulu. Cahaya dan alat optik tidak ada. Kita kenalkan, masih kita hubungkan dengan gelombang. Salah satu contoh gelombang adalah cahaya. Maka cahaya memiliki sifat seperti halnya gelombang yang lain. Itu kan? Apa? Bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, bisa dipadukan, kemudian merambat. Kalau dalam cahaya merambat lurus dan seterusnya. Sifatnya sama. Jadi konsep anak itu, gelombang memiliki sifat yang umum. Baik itu gelombang cahaya, gelombang tali ataupun gelombang air, itu sama. Ya. Terus cahaya ada kesulitan. Untuk cermin ada kesulitan. Kita bagi dulu. Cahaya itu nanti kalau optik, anak-anak kan tahu apa itu optik. Optik adalah tempat yang menjual kacamata. Ya gitu, saya kalau ngajar apa itu optik? Ya betul, karena anak memang melihatnya setiap hari. Optik itu menjual kacamata. Optik adalah, panjenengan kenalkan dulu, cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Baru salah satu contoh bendanya adalah kacamata. Nanti kan itu, ya. Nah, setelah itu kita perkenalkan dengan di situ nanti sifat cahaya yang sifat cahaya bisa dipantulkan itu pada apa? Cermin. Kita masuk cermin. Lalu cermin itu ada berbagai macam bentuknya. Ada cermin data, ada cermin cekung, ada cermin celung. Itu kan? Gak ada masalah? Tidak ada, nggih? Saya kira nggak ada. Cuma nanti yang panjenengan tekankan itu rumus cermin dan rumus lensa itu hanya satu, ya.
Dipahami dulu. Rumus cermin dan rumus lensa itu hanya satu. Apa? Seper R sama dengan seper SO plus seper SI dengan perbesaran M sama dengan harga mutlak SI per SO atau M sama dengan harga mutlak HI per HO. Hanya itu. Jangan ditekankan. Setelah masuk cermin cekung, konsep dasarnya kan cermin cekung dulu. Kita ketentuannya gini. Hafalkan saja Bapak Ibu. Cermin cekung fokusnya positif. Itu aja dulu. Cermin cembung fokusnya negatif. Awalnya cermin cekung fokusnya positif. Kalau ditanya, kok bisa positif Pak? Itu perjanjian. Karena cermin ya nanti jenengan pelajari dalam falsafah sains itu adalah perjanjian. Oke, nanti pelajari. Hanya akhirnya kenapa kok diambil positif? Karena cermin cekung bersifat atau yang pertama secara nyata letak titik fokusnya di depan cermin. Dua, kenyataannya cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar pantul atau konvergen. Dasarnya dulu, maka cermin cekung F-nya positif, baru kita tanya lawannya cermin cekung cermin apa? Cermin cembung, maka fokusnya negatif. Udah, terus berikutnya ya. Sekarang kita membahas lensa. Rumus lensa sama dengan rumus cermin. Hanya aturannya, kalau cermin cekung fokusnya positif, maka yang fokusnya positif untuk lensa adalah lensa cembung. Sama ini, yang biologi mungkin berat nih. Yang fisika Mas Jumadi opo. Nah, sekarang kenapa? Lensa bedanya sekarang. Bedanya lensa dengan cermin apa Pak? Yang cermin kuwi bidang optiknya satu, yang lensa itu bidang optiknya dua. Carane uang raine siji kuwi cermin, yang dirai ngarep buri kuwi lensa. Ya, tidak dilihat dari bahannya ya. Tidak dilihat dari bahan cermin atau lensa. Kalau cermin itu bidang optiknya cermin datar. Fungsi cermin kan untuk bercermin atau ngilu. Sing sembung ngilu satu sisi, belakangnya nggak bisa. Kalau lensa untuk membiaskan benda, untuk membentuk bayangan dari sisi satu bisa, dari sisi satunya bisa. Memang permukaannya dua, itu harus ditekankan. Maka nanti ada lensa cembung, dua kan, cembung, dua konveks. Itu cembung cekung, cembung datar. Berarti kalau cembung satu sisi cembung, satu sisi cembung. Kalau cembung cekung satu sisi kok ini dari kiri saya cembung, dari kanan saya cekung. Kalau cembung datar dari sini cembung, sini datar. Ya, tapi untuk contoh-contoh soal perhitungan hanya lensa cembung. Terus perkenalkan juga apa namanya simbol saat gambar. Cembung ya digambarkan begini, ya. Terus atau garis dengan tanda plus atas, atau garis dengan tanda panah keluar. Itu apa itu bisa? Nah, sudah ngerti? Yang ini lensa cembung, simbolnya bendanya dulu kan cembung. Terus kalau bentuknya simbol, karena ini kalau ada soal AN atau mungkin besok UN lagi, hanya digambar dengan tanda plus, tidak ada kalimat yang menyatakan lensa itu cembung atau cekung. Maka harus tahu ini lensa cembung. Garis tanda plus, terus garis tegak, panahnya keluar. Kalau lensa cekung, ya cekung gini, terus garis
min, atau garis panahnya masuk. Dan sekarang tadi itu ya, saat mengajar cermin cekung itu panjenengan sampaikan tentang rumus umum tadi. Sudah ya rumus umum. Nah ketentuannya cermin cekung fokus positif, cermin cembung fokus negatif, lensa cembung fokus positif, lensa cekung fokus negatif. Sudah ya. Terus ketentuan yang lain. Benda nyata SO plus, benda maya SO min. Bayangan nyata SI plus, bayangan maya SI min. Maka nanti kalau panjenengan menghitung ketemu SI-nya positif, berarti bayangannya langsung jangan tulis nyata. Alasannya karena SI positif. Kalau jenengan hitung dari super M sama dengan super SO plus super SI, ketemu SI-nya negatif, berarti bayangannya maya. Ya? Pak, maksudnya bayangan maya itu apa? Itu. Terus, jika M menghitung M-nya tadi kan rumusnya 2. M HI per HO atau M SI per SO. Jika M kurang dari 1, maka bayangannya diperkecil. M sama dengan 1 diperbesar. M lebih dari 1, M kurang dari 1 diperkecil. M sama dengan 1 sama besar. M lebih dari 1 diperbesar. Mungkin ya untuk guru-guru teman-teman biologi ya, fisika sudah pandai semuanya. Terus tekankan lagi. Yang satu masih satu lagi. Tekankan. Menentukan bayangan caranya ada 3. Ada 3 ini. Ya. Menentukan bayangan caranya ada 3. Satu apa? Menghitung pakai rumus tadi, menghitung pakai super F dan seterusnya, M dan seterusnya sampai dengan ketentuan tadi. Yang kedua, konsep ruang. Yang kedua konsep ruang. Yang kedua konsep ruang. Sudah paham ini? Jika tidak di ruang 1, bayangan akan berada di ruang 4. Nah, sudah paham itu? Sifat bayangannya? Ayo. 1 menjadi 4. 1, bayangkan 1 menjadi 4 diperbesar. Ruang 4 di mana? Untuk cermin. Di belakang cermin. Bayangan di belakang cermin bersifat maya. Maya, bayangan maya selalu. Nah, itu. Ya, bayangan nyata itu selalu terbalik, bayangan maya itu selalu tegak. Nah, itu karena pada siswa. Jadi itu paketan, nggak bisa dipisah. Yang maya gandengane tegak. Berani kok kan? Sifat maya terbalik. Jadi tidak pakem gitu maksudnya. Ya. Kalau terbalik, gandengane nyata. Ya. Jadi benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Benda di ruang 2, bayangan di ruang 4. Ya. Berarti sifatnya ruang 3 itu di mana? Depan atau belakang cermin? Di depan. Bayangan di depan cermin adalah nyata. Berarti terbalik. Nyata nggak dengan ini? 2 jadi 3 Terbesar. rampung kan? Terus, Terima kasih. Untuk unsur unsur senyawa gabungan, saya kira panjenengan fisika biologi sudah bisa, ya. Unsur senyawa O, C dan seterusnya. Kalau senyawa itu O3, yang jenis CO2 itu senyawa, ya. Sekarang bedanya dengan campuran. Kalau senyawa itu diperoleh dari reaksi kimia dengan perbandingan yang tetap. Sedangkan campuran itu tidak melalui reaksi kimia, tidak ada perbandingan. Ini kan berapa? Yang siswa. Campuran contohnya buat campuran tanpa perbandingan.
Oh. Nomor 14 sebagai Terima kasih. Cek.